ketawakalan, menyerahkan urusan kita kepada Allah, sekaligus meyakini bahasanya Allah akan menyelesaikan urusan kita, sekaligus meyakini bahasanya Allah Maha Kaya yang Maha Kuasa untuk merubah segala-galanya. Itulah tawakal. Tidak cukup menyerahkan urusan kita kepada Allah, tapi harus dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah akan menyelesaikan urusan kita. Keyakinan bahasanya Allah Maha Kuasa untuk menyelesaikan urusan kita. Itulah tawakal. Kalau sudah orang itu bertawakal, nggak ada yang nggak beres, semuanya akan beres. Sehingga permasalahan itu kalau kita lacak, permasalahan yang ada pada kita ini kurang tawakal kepada Allah. Ketawakal kepada Allah menjadikan orang hidupnya tidak pernah susah. Kenapa? Ada yang menjamin, yaitu zat yang tidak pernah lapar, zat yang tidak pernah miskin, Allah. Sementara seseorang itu begitu nyamannya di saat di bawah naungan sebuah perusahaan atau dijamin oleh seorang kaya di dalam hidupnya, itu sudah merasa tentram, aman, bahkan mungkin bisa mentang-mentang. Bagaimana orang yang merasa dijamin oleh Allah kok tidak merasa tentram dan aman? Permasalahan adalah karena kurang tawakal. Dan disinilah Imam Ghazali akan, di dalam hal inilah Imam Ghazali akan mencoba memahamkan kita akan makna tawakal, agar kita bisa semakin nyaman, mudah di dalam menjalani hidup ini, tidak akan susah. Baik kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang urusan kita dengan ketawakalan kita, wa ammal khalqud dha'ifu, kalau orang kuat itu adalah orang yang pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, tidak pernah ragu dengan janji Allah, tidak akan kalah dengan burung yang tidak pernah punya tabungan, akan tapi hidupnya riang terus. Pagi hari sudah berkicau riang, padahal dia dalam keadaan lapar, pergi dengan penuh ketawakalan. Mana yang arah dituju? Ia tidak mengerti, dia tidak tahu kemana, harus kemana. Dia mengikuti isyarat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi. Pergilah ke suatu tempat, kenyang, pulang, dan tidak pernah kepikiran untuk menyimpan itu semuanya. Ia adalah penuh dengan ketawakalan, maka hidupnya riang. Dan semakin orang bertawakal, semakin riang hidupnya, dan semakin mudah dan semakin bahagia. Wa amal khalqud dha'ifu, adapun orang yang lemah, seperti sebagian atau kita ini, jika lemah ketawakalan. Orang lemah yang belum kuat keyakinannya kepada Allah, yang lemah keyakinan Allah, ifahuwa abadan, maka orang tersebut selamanya yakunu baina tawakkulin wa taraddudin wa futurin wa tahayyurin. Maka orang yang lemah, maka hidupnya di antara tawakal, sesaat kayak pengen tawakal, tapi sesaat ragu-ragu, iya ya, siapa nanti yang mencukupi saya? Mula-mula tawakal, saya pengen tawakal, tapi ternyata setelah tawakal bingung. Maka tawakalnya orang bingung, atau bingungnya orang tawakal. Tawakal tapi bingung, setelah itu masih ada keraguan-raguan. Untuk meninggalkan pekerjaan yang pasti haram saja masih ragu-ragu, nanti waduh saya kerja di mana nih? Padahal masih banyak pekerjaan yang lain menantinya. Wa futurin, semangat putus semangat. Di dalam bertawakal ternyata ada saat tawakal, tiba-tiba saat itu futur, hilanglah ketawakalan ini. Wa tahayyurin, dalam kebimbangan. Dan kita memang bimbang, banyak urusan dunia ini bimbang, kurang yakin kepada Allah. Urusan dunia kita ini memang betul-betul yang paling bimbang. Karena kita adalah dhaif, orang lemah. Selalu bingung apa yang akan dimakan nanti, selalu bingung apa yang ia minum, bingung tentang kekayaan dan tentang dunia. Kal khimar fi ma'lafihi, jadi orang lemah itu seperti khimar fi ma'lafihi, khimar yang di hadapan makanannya. Waddajat fi khafasihi, atau seperti ayam yang dalam kurungannya. Yarmuku ma ta'awada, maka ia akan melihat apa yang biasa. Jadi kalau khimar ya sudah, selagi dikasih makanan ya sudah puas dengan ini semuanya. Ayam ya sudah begitu, tidak punya pikiran kemana-mana. Mata'awada min sahibihi, dia akan melihat apa yang sudah biasa ditemukan dalam setiap harinya. La yakadu yang faku min dzalika, hampir tidak pernah terputus dari kebiasaan yang demikian itu.
Maka taqa'adat nafsuhu, maka jiwanya itu akan menjadi jiwa yang mandek an ma'alil umuri, untuk menggapai sesuatu yang mulia. Wa qata'at himmatuhu, maka himmahnya akan terputus. Fa la yakadu yaqsidu amran syarifan, hampir tidak pernah bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu yang sangat mulia. Wa in qasadahu, kalaupun dia berkeinginan, la yakadu yatfar, hampir tidak mendapatkan bihi dengan itu semuanya. Wa la yatimmu lahu dzalika, dan tidak akan sempurna. Jadi orang yang lemah ketawakalan ini, lihat, di saat dia meniti sebuah harapan seolah-olah mula-mula dengan tawakal, akan tapi setelah itu muncul keraguan-raguan, sehingga orang yang berjalan dengan keraguan-raguan ini akan berjalannya orang yang bingung. Bagaimana orang yang bingung? Orang yang dengan penuh keyakinan bahasanya di puncak gunung itu adalah ada emasnya, atau di dasar laut ada permatanya, maka langkahnya tidak pernah ragu-ragu. Seperti halnya kalau sudah ini janji Allah ada, maka orang untuk bertawakal ini harus yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat di dalam dirinya ada keraguan-raguan, lihat, langkahnya menjadi semakin ragu-ragu. Iya, kalau memang aku betul-betul hijrah ini dari pekerjaan saya nanti, iya kalau diterima saya di sana, terus makan apa nanti? Ini sering orang pengen hijrah menuju kebaikan itu sering dibuat ragu-ragu oleh kekurang tawakalannya tadi. Ini lemah semangatnya, sehingga pandangannya sempit seperti ayam tadi, seperti ayam di kandangnya, sempit pandangannya, seolah-olah dunia itu, seolah-olah rizki Allah itu hanya melalui perusahaannya saja. Tidak yakin kalau Allah itu Maha Kuasa bisa memberikan kekayaan melalui apa saja. Jadi pandangannya sempit, itu saja, sempit dan susah. Amatara, apakah kau tidak melihat ashabal himamil min abda'i dunya, orang pencari dunia itu bagaimana? Lah kalau pencari akhirat itu harus ditingkatkan ketawakalannya, dia pasrah kepada Allah dan harus yakin janji Allah, Allah tidak akan membiarkan hambanya. Usaha, ya usaha sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, usaha tidak bertentangan dengan tawakal, bahkan usaha harus seiring dengan tawakal, dan tawakal harus dibarengi dengan usaha. Nggak benar orang usaha saja tanpa tawakal atau tawakal saja tanpa usaha, ini nggak benar. Harus ada keseimbangan antara tawakal dengan usaha. Bukti bahasanya dia adalah bertawakal, dia ikuti dengan usaha. Kalau dia tawakal saja tanpa usaha, dia lupa sunnah Allah. Tawakalmu kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang Allah titahkan untukmu? Usaha. Maka berusahalah. Maka berusaha kita dibarengi dengan tawakal. Tidak bisa usaha tanpa tawakal atau tanpa tawakal tanpa usaha, harus seiring. Kalau orang hanya tawakal saja tanpa usaha, lihat, dia tidak mengharap sebetulnya. Allah ngajari begini loh ya. Dan tidak ada orang tawakal tanpa usaha kecuali orang yang sakit. Yakin Allah bisa memberikan kekenyangan kepada siapa? Allah Maha Kuasa. Tapi kalau dia tidak pernah menggerakkan tangannya untuk menyuapkan nasi, untuk mengambil nasi di dapur, nggak akan kenyang dia. Makanya dia yakin yang menjadikan kenyang adalah Allah, baru dia melangkah, berusaha. Begitu juga di saat kita berusaha harus penuh keyakinan bahwasanya Allah lah yang akan memberikan kekayaan kepadaku, bukan karena kekuatanku. Maka ini ada keseimbangan antara tawakal dengan usaha. Akan tapi orang yang lemah semangatnya, lemah semangat tawakalnya, lihat, dia di dalam kebimbangan dan hidupnya dalam kesusahan, dia tidak punya himmah. Sekarang coba lihat mereka itu, dikatakan amator ashabal himami. Coba kau lihat itu orang yang punya semangat dalam mencari dunia, apa yang mereka lakukan? Unik. Lam yanalu martabatan kabiratan wa manzilatan khatiratan. Maka seorang pencari dunia tidak akan sampai derajat kejayaan dalam dunianya sampai dia disanjung dengan kekayaannya, oh dibilang orang terkaya dan sebagainya. Dia tidak akan bisa menggapai itu semua ila biqita'i qulubihim ana anfusihim wa amwalihim wa ahlim, kecuali dia juga pernah berspekulasi dengan semangat sampai rela kehilangan dirinya. Rela mati itu untuk mencari dunia itu. Wah, resikonya besar tapi nggak penting. Keluarganya ditinggalkan, ya melancong kemana, berantau ke negeri mana itu, lihat, rela meninggalkan anak-anaknya, bahkan rela mengeluarkan hartanya untuk berspekulasi tadi, untuk mendapatkan. Pokoknya ini alangkah banyaknya orang yang rela untuk berkorban dengan hartanya untuk mendapatkan kekayaan lebih besar. Artinya apa?
Orang yang ingin mencari kekayaan, dia berusaha. Bagaimana orang mencari kemuliaan di akhirat tidak usaha? Mana tawakalmu yang sesungguhnya tidak dibandingkan dengan usaha? Jadi orang yang mencari kemuliaan di hadapan Allah harus usaha dong.